perjalanan Barbosa itu sebelumnya tahun 2012 para atlet saya di Dragon Boat itu menyentuhkan untuk membuat klub di tahun 2012 itu. Dalam perjalanan pendirian klub itu banyak nama-nama yang sudah kita tampilkan di berbagai ajang sebelum memakai nama Barbosa, sehingga 2015 kita mendirikan nama Barbosa. Kita sudah mulai berpikir untuk melegalkan yayasan kita dalam naungan Yayasan Barbosa Indonesia. Untuk komitmen adalah kita menampung kawula-kawula muda, bibit-bibit yang mau berprestasi di bidang olahraga dayung khususnya. Di Barbosa awalnya kita masuk ke sekolah-sekolah, kita tawarkan, kita punya program prestasi dari sementara kita punya relasi 7 sekolah yang tergabung yang kita bisa masukin. Tapi tidak semua sekolah itu atletnya punya bakat di bidang olahraga, khususnya dayung. Sehingga setiap awal tahun ajaran baru dari 7 sekolah itu kurang lebih ada 200 anak yang kita jaring. Ya, dari proses itu berarti dari mulai usia berapa? Kelas 1 SMP yang kita tawarkan. Karena itu masa-masanya anak itu mencari jati diri. Jadi jati diri sehingga di usia SMP itu nanti prosesnya ketika penjaringan ada penyaringan. Ya, ketika penyaringan lah anak itu akan masuk di klub. Lah dari klub itu ketika sudah masuk di klub akan kita tawarkan program untuk prestasi. Jadi proses latihan menjadi atlet adalah satu, kita harus komitmen, persiapkan mental, fisik, dan tentunya adalah istiqomah dalam berlatih. Begitu udah komitmen, program kita sampaikan sesuai dengan progresnya, sesuai dengan diagramnya usia, kita tawarkan. Terus untuk program-program kita berkolaborasi dengan para pelatih yang profesional. Ya, dalam hal ini kita punya pelatih sendiri. Dalam beberapa bulan nanti akan ada seleksi internal dulu. Ya, catatan waktu bagaimana layak dan tidaknya dia ikut di pertandingan. Kita punya catatan waktu. Ya, kita punya time trial. Jadi progresnya anak itu bisa kita lihat. Alhamdulillah kita fasilitas pribadi kita punya 7 perahu, ya, 3 perahu kayak, 4 perahu kano. Itu perahu ada yang bikin sendiri, ada yang kita pesen. Artinya fasilitas itu dari anak untuk ke anak. Jadi ketika kita Barbosa ini menjuarai suatu ajang lomba, kesepakatan anak-anak bisa jadi uang itu untuk beli alat. Untuk dayungnya aja kita juga kekurangan karena kita kurang lebih 30. Itu plus kano, kayak, dragon boat maupun di rowing. Tuh. Jadi fasilitas kita sebetulnya kurang, tapi dengan yang ada ini kita maksimalkan aja dulu. Untuk
Skalanya itu ada yang lokal, ada yang antar SMP, ada yang open, bahkan di nasional juga ada. Untuk yang nasional sendiri, alhamdulillah dari Barbosa kemarin ada 7 perwakilan dari klub mengikuti ajang PON. Yang di rowing ada 3, sisanya di canoeing, ya, dragon boat. Yang di rowing itu ada yang mendapatkan perak sama perunggu, sementara itu. Saya kira banyak kejuaraan berkesan, contohnya kejuaraan internasional di Bali, dragon boat itu dengan modal seadanya, tapi mendapatkan hasil yang puas. Waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, ada kejuaraan internasional di Bali festival, dan kita latihannya mendadak, berangkatnya juga mendadak. Alhamdulillah dapat hasil juara 2 ya di ajang itu ya. Harapan saya adalah klub Barbosa ini mudah-mudahan selalu dimudahkan di berbagai urusan, karena di klub Barbosa ini sebetulnya banyak sekali kekurangan ya dalam hal fasilitas maupun lain-lain, tapi ya tetap kita syukuri apa yang ada, sehingga tetap kita berusaha bagaimana anak didik kita yang di sini itu nyaman dalam berlatih dengan fasilitas adanya. Harapan saya pengen atlet-atlet Barbosa ini menorehkan sejarah, ya, tinta sejarah, sesuatu yang berkesan, sesuatu yang tidak didapat untuk klub untuk yang lain, karena di Barbosa ini semuanya adalah kerjasama tim, ya. Sehingga selalu kita sampaikan, jadilah kalian atlet yang beretika, ya, yang punya moral, yang tahu sejarah, yang tahu asal-usul, sehingga semuanya kita bersinergi membangun menjadi atlet yang beretika.